Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdiri pada tanggal 24 Februari 1981, di mana sebelumnya bergabung dengan Kerapatan Kadin yang berkedudukan di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mewilayahi 14 kabupaten kota yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa umat Islam di bidang NTCR. Dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangannya tidak hanya menyelesaikan masalah sengketa NTCR, akan tetapi sudah diberikan kewenangan mengenai sengketa waris, wakaf, hibah, dan sodako. Akan tetapi di dalam pasal-pasal undang itu masih ada pilihan hukum. Para pejuang peradilan agama tidak pernah berhenti memperjuangkan kepentingan umat Islam terhadap hak-hak keperdataan. Maka melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 789, DPR dan pemerintah mengesahkan undang-undang tersebut dengan memperluas kewenangan terkait di bidang tidak hanya menyangkut masalah urusan perkawinan dan menyangkut tentang masalah waris, masalah hibah, wakaf, dan sodako, tapi sudah masuk menyangkut masalah ekonomi syariah. Dan perjuangan berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka eksistensi peradilan agama semakin kokoh dan kuat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan prestasi yang ditorehkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam merespon semua kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang pertama berupa SAPM yang dilanjutkan dengan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBB, di mana Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sejak pencanangannya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2017, pada tahun 2019 berhasil meraih WBK. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada tahun 2021 berhasil meraih predikat WBB. Seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha mengakomodir kebutuhan tersebut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan 5 pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama yang peresmiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung di Provinsi Kepri, yaitu di Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya PT Samarinda membawahi 12 satuan kerja di wilayahnya. Namun berdasarkan undang-undang tersebut tentang pembentukan 5 pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tinggal mewilayahi 9 pengadilan agama. Sejak ditetapkannya pembangunan
ibu kota negara, di mana pembangunannya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi penyangga ibu kota negara, maka PTA Samarinda tidak bisa terpisah dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Harus nantiasa berusaha dan berkomitmen menyesuaikan dan mengikuti irama kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Maka pada tanggal 17 Desember 2025, PTA Samarinda menghadirkan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang peradilan agama dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka melakukan pembinaan di seluruh aparatur peradilan agama wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang pelaksanaannya alhamdulillah di Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Memasuki awal tahun 2026, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-45 dengan kegiatan-kegiatan diantaranya pertandingan olahraga berupa tenis lapangan, tenis meja, catur, senam kreasi, yel-yel yang langsung dibuka oleh Ketua Muda Agama Mahkamah Agung Indonesia, dan puncaknya kegiatan tersebut pada tanggal 5 Februari 2026 dilaksanakan sosialisasi Perma Peraturan Mahkamah Agung Indonesia nomor 4 tahun 2025 tentang cara mengadili gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya perlindungan konsumen, dan Ketua Muda Mahkamah Agung Indonesia sebagai narasumber tunggal pada saat itu. Dan acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badilag Mahkamah Agung RI, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Administrasi Bapak H. Sutarno SMM. Dan pada kegiatan tersebut selain dihadiri para peserta seluruh ketua, wakil ketua, hakim, panitia, sekretaris Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan para undangan dihadiri oleh unsur Prokopimda Provinsi Kalimantan Timur, wakil dari Gubernur, dalam hal ini staf ahli bidang politik dan keamanan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Dekan Fakultas Hukum UINSI, dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dan dari unsur perbankan, dalam hal ini dari Bank Syariah Indonesia, serta undangan lainnya. Dan alhamdulillah itu Ketua Muda Agama ketika mempresentasikan para undangan sangat antusias mengikuti sosialisasi perma tersebut, di mana kewenangan baru yang diberikan oleh negara untuk mengadili sengketa pelaku jasa keuangan yang diajukan oleh OJK ketika masyarakat melakukan transaksi berdasarkan akad syariah, maka diajukan gugatannya ke pengadilan agama, sedangkan yang konvensional diajukan di peradilan niaga. Saya kira inilah Bapak-bapak, Ibu, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh aparatur penegak agama dan penegak agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dalam melaksanakan
seluruh tugas-tugas fungsi kita, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan kita, di mana pemerintah saat ini telah memberikan kewenangan baru, dan alhamdulillah itu saya pandang sebagai satu hadiah di tahun 2026 ini, di mana kita melakukan kegiatan ulang tahun ke-45 dan sekaligus PTA Cup Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 24 Februari 2026, atas permohonan Ketua Otorita Ibu Kota Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan untuk melakukan studi tiru tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi BBK dan PBBM. Dan pada saat acara tersebut, sambutan Direktur Kepatuhan Ahmad Burhanuddin sebagai wakil dari Ketua Otorita menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, di mana respon pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan seluruh tim pembangunan zona integritas PTA Samarinda itu hadir seluruhnya. Dan dengan demikian beliau secara pribadi menyampaikan bahwa dia sangat puas dan jarang menemukan acara seperti ini dari pimpinan dan seluruh tim, seluruhnya hadir secara komplek. PTA Samarinda pada saat itu menerima langsung dengan respon yang sangat tinggi dan memberikan penjelasan apa yang menjadi kebutuhan dalam rangka memulai pembangunan zona integritas di IKN tersebut. Sehingga dengan demikian pimpinan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pembina, Ketua Pembangunan Zona Integritas, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Sekretaris yang terdiri Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan seluruh hakim tinggi mulai dengan dan para koordinator area akses langsung ke kredit telah gratis memberikan untuk seluruh penggunaan sambutan produk. dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, bahwa keberadaan atau eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Kalimantan Timur itu tidak hanya melaksanakan tupoksinya, menerima, memeriksa, mengadili perkara yang diajukan Pengadilan Agama sebagai pengaju di tingkat pertama terhadap putusan-putusan dijatuhkannya, di mana masyarakat tidak merasa puas dengan putusan majelis hakim. Tetapi itu ada biasnya telah dirasakan masyarakat oleh stakeholder, dan sudah ada beberapa instansi atau institusi yang studi banding atau studi tiru, antara lain dari BPK, dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kalimantan Selatan. Semuanya sekarang dalam berproses dan terakhir diikuti oleh otorita IKN. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat bagi masyarakat di masa yang akan datang.